Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Capek? Letih? Karena ini jam-jam akhir ya. Insya Allah karena kalian ini anak-anak hebat, UPT SMP Negeri 13 Gresik mudah-mudahan selalu sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita dalami, mari kita doa bersama dengan membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulubana futuhal alim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Nur Isyah. Ya. Ahmad Irsyad. Ahmad Rashid. Ya. Aisyatun Nasyiah. Anugrah Kelana Putra. Ya. Afriliana Siha Putri. Pintar Maulana Firdaus. Ya, kita kali ini akan mempelajari tentang bab yang spesial ya, yaitu sejarah lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim di masa Bani Abbasiyah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kalian menjadi calon-calon tokoh ilmuwan Islam nasional Indonesia. Amin. Allahumma amin. Tetapi sebelum itu, ya, biar kita tahu apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mampu menceritakan sejarah lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan peranan tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, mampu menyebutkan seni dan seniman pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, menjalankan ajaran agama dalam mencari ilmu dan menghargai hasil karya seni. Tetapi sebelum itu anak-anak, ya, saya ingin mengingatkan, pekan yang lalu, minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Kemarin tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, lupa-lupa ingat ya. Alhamdulillah. Ini berarti kelihatannya terlalu semangat belajar ya. Berapa nama Nabi yang harus diketahui? 25. Apa saja sifat wajib Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatamah. Ya, saya kira cukup. Tetapi sebelum itu anak-anak, sebagai pemantik, sebelum kita mendalami tentang bab sekarang ini, yang bisa angkat tangan dan dijawab. Ya, siapakah khalifah pertama Bani Abbasiyah yang berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan? Angkat tangan yang bisa. Ya, siapa nama? Firliana. Ya, silakan. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu tokoh ilmuwan yang dikenal sebagai bapak kedokteran, ya, di masa Bani Abbasiyah. Siapa? Nama? Naila. Siapa? Ibnu Sina. Ya. Tepuk tangan juga untuk teman kalian. Ya. Oh, kelihatannya sing pinter-pinter arek wedok. Iya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dan sedikit pemantik, membuat kalian lebih paham, ayo kita lanjut. Lahirnya para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Coba, antara tahun 750 ke 1258. Sekitar berapa tahun? 500 sekian tahun. Ya, 500 sekian tahun. Ini berarti masa kejayaan Islam anak-anak. Ya, lebih lama daripada merdekanya Indonesia tahun 45 sampai sekarang. 500 sekian tahun, kita patut bangga kepada Islam. Dan waktu itu muncul banyak ilmuwan Islam. Di antaranya Abu Ishaq Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina,
Al-Ghazali, Ibnu Rushdi dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya lainnya para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam hal ahli ilmu matematika. Jadi matematika itu bukan ilmu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, tetap ada. Sholat 5 waktu, ya, puasa 1 bulan, itu ada hitungannya. Semuanya sangat berhubungan dengan ilmu hitung-menghitung. Maka matematika tidak bisa dipisahkan juga dengan ilmu agama. Berikutnya ilmu farmasi tadi ya, kelewat, ilmu kedokteran. Kemudian ilmu astronomi, perbintangan. Wow, luar biasa ilmuwan kita dulu ya. Kemudian ilmu geografi tentang apa? Alam, tata alam ya, lautan, pegunungan, daratan dan lain-lain. Ini yang ahli ilmu bidang geografi. Kemudian berikutnya bidang sejarah. Wow, ini kalau tidak tahu urutan sejarah yang sudah berjalan, tidak mungkin mereka, kecuali orang-orang yang cerdas, mengingat masa-masa lalu untuk motivasi masa akan datang. Di antaranya Ahmad Al-Yaqubi, Ibnu Ishaq, Ibnu Qutaibah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada bidang sastra. Wow, ilmu bidang sastra ini luar biasa anak-anak ya. Ahli bahasa, ahli pantun, ahli budayawan tentang bahasa sastra. Kemudian ilmu tafsir Quran, ilmu hadis ya. Ilmu kalam tentang tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian bidang bahasa ya, yang bisa mendalami betul tentang khazanah ilmu bahasa Islam. Kemudian para ilmuwan muslim dari Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu diantaranya Ibnu Sina, mempunyai nama lengkap ini Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan bin Ali bin Sina ya, penggagas ilmu kedokteran. Zaman dulu kalau ada orang sakit terus butuh diambil penyakitnya, belum ada obat bius. Maka ketika dibedah banyak orang yang malah meninggal dunia. Ya, tetapi dengan berbagai macam cara Ibnu Sina menemukan obat yang bisa mengurangi rasa sakit ya, dan dari situ bisa menemukan cara untuk menyembuhkan. Dan beliau adalah Ibnu Sina. Ya, alhamdulillah di kabupaten kita tinggal ini, rumah sakit kita menjadi salah satu nama yang favorit, yaitu Rumah Sakit Bundar Ibnu Sina. Itu ya. Terinspirasi dari Ibnu Sina. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Al-Yaqub Ibnu Ishaq Al-Sabbah Al-Kindi. Ia berhasil menyusun lebih dari 231 judul buku mulai dari filsafat, matematika, kedokteran dan lain-lain. Ini kalau nggak orang cerdas, brilian, jenius, nggak mungkin. Maka kalian harus terobsesi, ya, terinspirasi, ingin meniru mereka, ya, menjadi anak yang gemar belajar. Nah, ya. Kemudian Al-Hayyam, ya, mempunyai nama lengkap Al-Fatah Umar bin Ibrahim, yaitu menyumbangkan karya terbesarnya dunia matematika adalah segi empat. Loh, segi empat itu ilmu, tidak tiba-tiba tahu, ya. Kemudian ada Al-Khawarizmi, ada lagi Ibnu Rushdi, ya, ada lagi. Selamat belajar ya. Berarti kalian insya Allah sekilas dari apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa difahami, dan sebagai tolak ukur evaluasi Pak Safari apakah kalian paham atau tidak, siap untuk menerima LKPD, lembar kerja peserta didik, tugas ya. Iya anak-anak, mohon maaf, kita buat kelompok. Dari jumlah anak yang ada di kelas ini ada 4 kelompok. Ya, nanti minta tolong dibagi sama ketua kelas. Anak-anak itu ada beberapa perintah untuk mengerjakan soal dalam kelompok. Kemudian nanti rangkum untuk dijadikan satu semacam resume ya dari kelompok tadi. Dipersilakan untuk mempresentasikan ke depan. Syukur-syukur nanti bisa ada yang punya gambar tokoh ilmuwan yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Paham tuh? Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nanti dibaca.
nanti dibaca. Buat pegangan. Sudah ya? Saya kasih waktu karena ini tugas kelompok, durasinya sedikit agak lama, maka saya kasih waktu sekitar 20 menit. Ya. Kalian kerjakan secara kompak dengan menghasilkan satu resume yang mencakup satu nama ilmuwan yang kalian diskusikan. Nanti tinggal dipresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan. Ya, ini janggutnya mirip ya. Janggutnya kan mirip. Bagaimana? Kelihatannya mudah-mudah sulit? Oh, sulit sekali. Iya, kamu kurang fokus kamu. Iya. Ini ketua kelasnya ya. Itu ketua kelompok. Gimana? Gampang? Gampang sekali ya. Anak-anak, saya kira cukup waktunya 20 menit bahkan lebih ini ya. Silakan dipersiapkan untuk presentasi ya. Untuk yang pertama, kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ibnu Sina cendekiawan Muslim. Biografi Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Uzbekistan dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Iran. Yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi, sekarang Haifa, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali anak-anak, sangat luar biasa hasil kekompakan diskusi kelompok kalian sampai membuahkan sebuah resume ya. Dan yang paling akhir sebelum kita tutup ada sedikit kesimpulan tentang hari ini, yaitu munculnya sejarah tokoh ilmuwan Islam di masa Bani Abbasiyah. Siapa khalifah yang paling terkenal waktu itu? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, terus tadi yang kalian presentasikan salah satunya Ibnu Sina, lalu Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Ada yang belakang tadi siapa tadi? Al-Kindi. Ya, bagus sekali. Pekan akan datang akan kita pelajari tentang yang nggak kalah serunya, yaitu sholat sunnah berjamaah. Ya, yaitu sholat istisqa, sholat gerhana, dan lain-lain. Ya, saya kira cukup itu. Mari kita tutup dengan doa. Cukup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.